apa ya, kemarin tuh aku baca ada bab tentang bagaimana caranya tips kita itu ikhlas untuk membuang. Jadi sebenarnya barang-barang di rumah kita gitu kan, itu memang aslinya ada beberapa yang memang harus dibuang gitu. Karena kenapa? Kita merasa bahwa oh ini masih dipakai gitu kan. Ya itu, kita mungkin berpikir oh ini masih dipakai, ya akhirnya kita merasa masih dipakai, taruh sembarangan, akhirnya numpuk setahun 2 tahun, ternyata faktanya nggak dipakai-pakai. Itu pun kita ngomong pengen kita pakai suatu hari nanti, tapi itu random, nggak tahu itu kapan, ujung-ujung nggak dipakai-pakai gitu. Sama kayak kita itu pernah beli makanan, kita nyimpan di kulkas, akhirnya basi. Ada nggak di sini pernah ngalamin kayak gitu? Itu kan jadi akhirnya mubazir kan, kita beli makanan, habis itu kita ngakunya ini nanti untuk makan kapan gitu kan, ya kita simpan makanannya, habis itu ternyata nggak dimakan sampai basi. Itu ada kayak gitu. Nah itu harus dilatih gitu kan. Pernah itu aku tuh jahe sama kunyit itu udah keriput, ya udah nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Ya karena aku ngekosnya sekarang udah nggak di kosan lama. Kalau kosan lama enak ada kulkas. Jadi bisa nebeng. Sayur pernah beli banyak pada Kades. Harus ikhlas membuang. Iya, kita tuh harus ikhlas membuang gitu kan. Kalau dari ceramahnya Dennis Lim itu, kita itu harus itu ada retorika bagus tuh. Jadi gini, kita itu kalau pegang mic lagi kajian gitu kan, ngisi kajian itu kan, kita kan nggak selamanya megang mic kan. Pasti kan kalau misalnya kita kebelat ke belakang, nggak mungkin kan micnya itu kita bawa-bawa terus. Micnya dibawa ke kamar mandi. Pasti kan taruh dulu baru ke belakang gitu kan. Ya, kayak gitu, nggak mungkin. Kita harus lepas barang yang kita pegang untuk bisa menggenggam barang yang lain. Kita harus kita harus melepas barang yang kita genggam gitu kan. Jadi kita ganti gitu. Nah, semuanya kita pegang ya nggak cukup tangan kita. Relate, gak tega buang-buang. Itu gimana ya cara ikhlasinnya yang HP-nya tetap di bawah? Acuh. Barusan aku dulu itu kan ada HP bapak aku yang udah gak dipakai di zaman dulu gitu kan, zaman zaman bapak aku gitu kan, beli HP-nya itu tuh HP canggih, dan sekarang itu udah, ini barusan ku coba pakai masukin nomor gitu kan. Nah ternyata ini Google Play-nya udah, ya isinya mesin mesin HP-nya itu udah nggak bisa ngikuti ini program-program di Android yang terbaru. Soalnya ini sinyalnya juga masih GPRS. Benar-benar harus dipikirin nggak sih itu benar-benar dipakainya buat apa dan kapan. Aku malah mau buang, cuman nggak tahu mau buang apa. Soalnya nggak punya apa-apa. Waduh, Anda minimalis. Apakah orang yang lebih berpengalaman beres-beres menjadi lebih lihai berbenah ketimbang yang kurang berpengalaman? Jawabannya tidak. Murid saya 25%-nya adalah perempuan 50-an tahun. Sedangkan mayoritas dari mereka sudah menjadi ibu rumah tangga selama hampir 30 tahun. Dengan kata lain, mereka adalah veteran di bidang mengurus rumah. Namun, apakah mereka lebih lihai berbenah ketimbang perempuan 20-an tahun? Justru sebaliknya. Saking lamanya mempraktekkan pendekatan-pendekatan konvensional yang keliru, para ibu rumah tangga tersebut malah kewalahan karena rumah mereka kepenuhan barang yang tidak perlu. Sedangkan metode menyimpan pada tempatnya ternyata tidak efektif untuk mempertahankan kerapian. Mana mungkin orang mampu beres-beres kalau mereka belum pernah mempelajari cara berbenah yang benar. Jika Anda juga tidak tahu caranya berbenah, jangan patah arang. Sekaranglah waktunya belajar dan mempelajari dan menerapkan metode KonMari yang dijabarkan dalam buku ini. Anda pasti bisa terbebas dari situasi berantakan yang tidak ada habis-habisnya. Siapa di sini yang ngumpulin tas kresek, tas plastik Alfamaret, Indomaret? Ayo. Atau makan di angkringan, plastiknya kan nggak kotor. Nah plastiknya kita simpan, kita tabung gitu.
Tika des. Kan ada orang yang bersih tapi nggak rapi. Real nggak? Iya sih, ada. Biasanya lebih ke menunda beres-beres gitu kan. Nah, giliran hari Minggu diajak meeting sama guru sama ustadz gitu. Ayo meeting ya. Akhirnya yang rencana mau nyuci di hari Minggu gak jadi beres-beres rumah. Gak jadi. Nah, akhirnya ketunda lagi. Karate pau sambil dengerin aja lewat HP kan bisa bang. Aku adalah tim ngumpulin plastik. Oke. Ya sama ini aku juga ngumpulin plastik gitu kan. Ya alhamdulillah aku tuh ngekosnya di kantor, jadi plastikku yang numpuk itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman kantor buat bungkus-bungkus lah kalau perlu. Karena kalau nah ini susahnya itu kan plastik ini kita kan nanti mau buang ke tempat pembuangan akhir ya, TPA, tempat pembuangan akhir. Nah itu kan butuh plastik mau untuk bungkus gitu kan. Kalau makanan basah oke lah bisa kita kubur gitu kan, bisa kita kubur. Tapi di tempatku itu di tempat pembuangan akhir itu sampai harus absen loh, harus absen terus dicek mas dari mana mas gitu kan. Iya soalnya di tempatku itu sangat ketat, jadi dia itu nolak tempat pembuangannya itu nolak untuk orang-orang yang bawa sampah dari luar daerah. Jadi seperti itu kan ada titik-titik pos tertentu gitu kan. Ya jujur aku juga kadang ya kalau misalnya ada satu TPA yang ditutup ya otomatis aku nyari TPA yang lain gitu kan, tempat pembuangan akhir yang lain gitu kan. Yang ribet itu yang kemarin yang musim hujan, aduh gila. Jadi tempat parkir jadi tempat pembuangan akhirnya tuh agak jauh gitu kan. Tapi aku tuh sudah bisa ngelihat, mohon maaf agak jijik, belatung itu udah jalan ya mau hampir dekat. Jadi dia tuh berjalan dari truk itu, jadi sampai ya kayak gitu ya. Mungkin karena musim hujan terus mendadak panas. Iya emang jijik gitu kan. Nah itu kan perlu pendidikan gitu kan. Ya masyarakatnya perlu dilatih gitu kan kebersihan gitu. Karena kebersihan itu bisa mempengaruhi iman gitu kan. Karena kalau kita jorok ya sudah gitu kan, tinggal tunggu nanti jin-jin masuk gitu kan. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah di ngobrol bebas itu aku pernah ngasih tips untuk gimana sih cara mengatasi susah bangun subuh atau apanya. Iya kayaknya mengatasi susah bangun subuh atau mungkin susah untuk menangkal jin gitu kan. Ya salah satunya pastikan kamar bersih. Nah cuma aku kemarin itu di ngobrol bebas itu nggak seumum itu. Memang aku tuh ngasih tips yang spesifik gitu kan. Kalau misalnya teman-teman itu kukunya udah hitam, kukunya udah panjang, ya aku bilang ya potong kuku gitu kan, kaki sama tangan gitu kan. Kalau teman-teman yang di kamarnya ada tempat sampah, coba diubah tempat sampahnya diganti di luar kamar gitu kan. Ada baju numpuk yang segera dicuci gitu kan. Nah sarung bantal diganti gitu kan, nah itu bisa jadi penyebab Anda nggak bangun gitu kan. Barang miring sedikit udah nggak kelihatan rapi kadang. Iya, kalau orang udah terbiasa kayak gitu kan. Ya sama yang tadi yang aku ceritain masalah keset itu. Aku tuh maunya keset itu rata gitu kan. Ya walaupun bagiku itu keset itu yang dilap itu bagian bawah sih, telapak aja bukan kayak handuk atas bawah dilap. Nah kalau di kantor kan itu jorok ya dipakai banyak orang. WKWK ini mah udah perfeksionis maksudnya. Aku asalkan barang udah di tempatnya cukup puas. Nah kalau prinsip Kaizen itu sebenarnya kita mungkin menganggap sesuatu itu sudah rapi. Nanti kalau misalnya kita mempelajari hal baru lagi, itu nanti ada tingkatan rapi yang lebih tinggi lagi. Nah nanti biasanya itu lebih ketagihan lagi gitu kan. Kalau ibuku itu sampai gini, kita udah ngomong kompor itu udah kita matiin gitu kan. Udah mau berangkat itu nanya lagi gitu kan. Cek lagi kompornya. Jadi nggak yakin gitu kan kalau misalnya udah dimatiin. Ya mungkin pernah punya pengalaman traumatis mungkin atau gimana. Sama kayak aku gitu kan. Aku tuh udah mikir gitu kan. Oh ini mesti kalau kos ini aku tinggal, ini jangan-jangan ada
ada sampah nih nggak dibuang gitu kan, atau mungkin ada ruangan yang nggak dibersihin gitu kan. Jadi aku sudah prepare ini, jangan-jangan nanti pas aku pulang balik lagi ke kos ini aku lagi yang bersihin. Nah, ini masuk sub bab baru. Mending merapikan sekaligus daripada sedikit-sedikit. Nah, siapa di sini yang punya mindset kita rapikan sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit nanti lama-lama juga rapi utuh semuanya. Kalau dari metode KonMari untuk beres-beres itu justru malah merapikan sekaligus daripada sedikit-sedikit. Jadi memang kita sediakan waktu untuk kita itu beres-beres sekaligus gitu kan. Misalnya kalau kita punya kamar kos, ya ini me time ya. Jadi memang me time untuk beres-beres sekaligus kayak gitu. Ya kalau belum biasa harus ya coba sekali-sekali gitu kan. Nih, saya beres-beres sewaktu menyadari betapa berantakannya rumah saya. Tetapi tidak lama kemudian, rumah yang sudah rapi selalu saja acak-acakan lagi. Keluhan ini sering terdengar. Sedangkan tanggapan yang lazim didengung-dengungkan oleh rubrik saran di majalah-majalah adalah jangan coba-coba merapikan seisi rumah sekaligus. Titik. Ujung-ujungnya Anda pasti kembali ke kebiasaan berantakan. Nah, ini kan yang sering kita alami. Biasakanlah untuk berbenah sedikit-sedikit. Saya mendapati nasihat klise tersebut untuk kali pertama saat berusia 5 tahun. Oh, jadi dia 5 tahun tertanam ada mindset kayak gitu. Jadi beres-beres itu ya sedikit-sedikit. Sebagai anak tengah dari 3 bersaudara, saya mendapatkan banyak kebebasan semasa kanak-kanak. Ibu saya repot mengurus adik perempuan saya yang masih bayi, sedangkan kakak laki-laki saya yang 2 tahun lebih tua menempel terus ke TV karena sibuk bermain video game. Alhasil, saya biasanya menghabiskan waktu di rumah seorang diri. Hobi saya adalah membaca majalah interior dan dan gaya hidup. Hobi membaca majalah interior dan gaya hidup. Nah, ini bentar aku malah ini di sini udah agak gelap. Nyalain lampu dulu. Ibu saya berlangganan ESSE, majalah yang memuat artikel-artikel mengenai desain interior, kiat bersih-bersih, dan ulasan produk. Oh, ya wajar ya, dari kecil udah bacaannya kayak ginian. Ya wajar sih jadi konsultan kerapian. Tapi kalau misalnya teman-teman juga tertarik ingin berkecimpung di dunia konsultasi kerapian gitu kan, ya bisa aja gitu kan. Dengan membaca buku ini atau mendengarkan podcast ini, itu bisa nge-skip pengalamannya KonMari gitu kan. Kelebihan Gen Z itu kan pembelajar yang cepat gitu. Cuma gitu kan prakteknya yang biasanya. Nah, itu kita masih kalah sama Marie Kondo. Begitu majalah tersebut sampai di rumah, saya langsung mengambilnya dari kotak pos. Bahkan sebelum ibu saya tahu bahwa majalah sudah diantarkan, merobek amplop pembungkusnya. Kemudian menekuri isinya. Apa ini menekuri? Nggak tahu apa. Sepulang sekolah saya gemar mampir ke toko buku dan melihat Orange Page, majalah makanan populer di Jepang. Saya sebenarnya belum mahir membaca, tetapi majalah tersebut yang syarat foto hidangan menggiurkan, pedoman menakjubkan untuk menghilangkan noda dan kotoran. Oh iya. Serta kiat-kiat mengirit sama memikatnya bagi saya seperti halnya panduan game untuk kakak saya. Saya lantas melipat sudut halaman yang menarik perhatian saya dan berkhayal bakal mencoba kiat yang dipaparkan. Ya, kita juga kadang kayak gitu. Kalau misalnya kita menemukan hal-hal menarik di suatu buku kan, kita kasih stiker, kasih pembatas buku, kita lipat halamannya, atau mungkin ya kita foto, upload di medsos kayak gitu. Bagian-bagian menarik. Nah ya gitu, sekaligus nunggu berantakan banget. Aku pernah dengar mindset, kalau kamu ingin punya tempat yang selalu bersih, maka buatlah habits kamu suka berbedah dikit demi sedikit ya.
Tata cara melipat pakaian yang baik dan benar. Ya, kalau di kemarin ada video itu kan, teknik ninja cara melipat kaos. Nah, siapa di sini yang pernah nonton video itu? Atau itu kemarin ada, aku pernah posting itu video membungkus makanan gitu, membungkus makanan rapi tanpa karet. Tanpa karet. Nah, biasa kan ibu-ibu atau mbok-mbok yang jual nasi bungkus kan pakai karet kan. Nah, ini ada itu cara ngelipat nasi bungkus tapi tanpa karet dan rapi dan bagus. Tapi kayaknya kalau aku lihat itu kurang cocok untuk nasi padang. Karena nasi padang nasinya banyak banget, itu full ya. Nasi bungkusnya kepenuhan nanti. Ya Allah, itu video melipat baju ala ninja masih ingat aja. Itu legend itu.